Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 2369. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Harapan. Kata dua penguasa domain puncak tahap menengah lainnya, mereka juga meraung terus-menerus dengan momentum yang arogan. Berani sekali kamu, penguasa wilayah hukuman penjara. Kamu masih keras kepala bahkan saat kematian sudah di depan mata, teriak penguasa wilayah cahaya api lilin Juhuo dengan marah. Penguasa domain hukuman penjara saat ini dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian. Dia meraung, Juhuo, dasar bajingan, aku memperlakukanmu sebagai sahabatku, tetapi kamu mengkhianatiku dengan begitu mudahnya. Sebelum keadaan menjadi tidak dapat diubah, mengapa kamu tidak kembali ke jalur kebenaran, yaitu Master Mi Dao, dan menyelamatkan kami, atau kamu akan mati juga? Penguasa wilayah api lilin Juhuo tersenyum getir dalam hatinya. Kembali pada perintah penguasa Mi Dao, sekarang hidup dan matimu sekarang dikendalikan oleh orang lain. Jika kamu mengkhianatinya, maka kamu akan ditakdirkan mati saat itu juga. Terlalu malas untuk bicara omong kosong dengan penguasa domain hukuman penjara. Penguasa domain api lilin Juhuo pun segera menatap Qin Chen dan berkata dengan cemas, Tuan, tidak peduli bagaimana tindak lanjutnya berkembang, kita harus mengambil kesempatan ini untuk pergi dengan cepat untuk menghindari menjadi sasaran penguasa Mi Dao. Namun mendengar itu, Qin Chen mengerutkan kening. Qin Chen tidak peduli dengan kata-kata penguasa wilayah api lilin Juhuo, dan dia hanya menatap lembah penjara dengan bingung. Aku ingin tahu siapa yang bertarung dengan klon Tuan Mi Dao itu, gumam Qin Chen. Entah kenapa Qin Chen punya firasat yang tidak bisa dijelaskan, seolah-olah orang yang bertarung dengan Tuan Mi Dao itu ada hubungannya dengan dirinya. Mungkinkah itu Molly? Akan tetapi jika itu adalah Molly, dia seharusnya diburu oleh penguasa Ling Dao. Mengapa dia malah bertarung dengan penguasa Mi Dao di wilayah penguasa Mi Dao? Ini benar-benar tidak logis. Yang terpenting adalah Mo Nianli belum pernah merasakan aura garis keturunan darah Molly di sini sebelumnya. Jika itu benar-benar Molly, darahnya begitu istimewa. Bagaimana mungkin Mo Nianli tidak merasakan darah ayahnya? Kecuali jika Mo Nianli bukan anak kandung Molly. Ini jelas lebih mustahil lagi. Lagi pula, selain Molly, siapa lagi yang menyukai Raja Iblis Api Merah itu? Melihat Qin Chen merenung, penguasa wilayah api lilin Juhuo tidak dapat menahan rasa cemas. Pada saat ini dia masih memikirkan identitas orang yang sedang bertarung dengannya. Hal yang benar untuk dilakukan adalah berlari. Tuan, kalau aku tidak salah, orang yang bertarung melawannya kemungkinan besar adalah orang yang membunuh Tuan Luo Yun sebelumnya dan bertarung melawan Tuan Mi Dao di pusaran dunia pelahap, kata Tuan Juhuo. Dia berkata dengan tergesa-gesa. Ya, itu pasti ahli tingkat download lainnya yang menyamar. Oh, mata Qin Chen berbinar. Dia datang terlambat dan banyak informasi yang tidak sejelas informasi dari penguasa wilayah api lilin Juhuo. Penguasa wilayah api lilin Juhuo berkata, pikirkanlah Tuan, dengan kekuatan penguasa Dao Mi Dao, penguasa wilayah biasa tidak akan mampu bertahan lama di tangannya. Bahkan penguasa wilayah puncak tidak akan mampu bersaing dengan Master Mi Dao. Namun, orang yang merebut pelahap dunia itu tidak hanya selamat dari tangan penguasa Dao Mi Dao, akan tetapi dia juga menghabisi penguasa wilayah Luo Yun, dan dia mengambil harta karun tingkat penguasa Dao, yaitu jantung pusaran dunia pelahap. Apakah ini sesuatu yang dapat dilakukan oleh penguasa wilayah biasa? Itu hanya mungkin dilakukan oleh penguasa Dao yang kuat seperti penguasa Dao lainnya.
kata Juhuo sang penguasa api lilin. Dia berjelaskan berulang kali kepada Qinchen. Lagi pula penguasa Midao mengendalikan keberadaan Dewa Hades di dunia bawah dan pasti dia telah menarik perhatian banyak orang kuat di klan jurang. Bukankah penguasa Dao Lingdao juga memperhatikannya? Penguasa Dao Abyss memiliki dendam terhadap penguasa Midao, jadi bukan tidak mungkin dia mengirim avatar klonnya untuk mengintai di sini untuk mengumpulkan informasi. Semakin banyak penguasa domain api lilin Juhuo berbicara, semakin dia merasa bahwa hal ini sangat mungkin terjadi. Awalnya dia hanya mencoba membujuk Qinchen untuk pergi, akan tetapi sekarang saat dia berbicara, dia mulai mempercayai apa yang dia katakan. Jadi Tuan, tidak ada gunanya bagi Anda untuk menebak siapa pihak lain sekarang. Apakah Anda masih bisa bekerja sama dengan orang lain atau tidak? Lagi pula, bahkan jika kamu ingin bekerja sama dengannya, dia tidak akan mau kecuali dia ingin memanfaatkannya. Namun, Master Lingdao dan Master Midao adalah sekutu. Master Lingdao hanya ingin mendapatkan lebih banyak keuntungan dalam pertarungan demi Dewa Hades dan dia mungkin tidak benar-benar ingin berurusan dengan Master Midao. Lebih baik bawa pergi penguasa hukuman penjara ini dan kendalikan jiwanya terlebih dahulu, kata penguasa wilayah api lilin Juhuo. Dia terus-menerus memberi nasihat kepada Qinchen. Dia merasa sangat tidak nyaman tinggal di sini dan dia tidak ingin tinggal sedetik pun. Penguasa Dao Midao, penguasa Dao hukuman penjara yang berdiri di dekatnya langsung terkejut mendengarnya. Dia marah ketika mendengar ini dan berteriak, "Beraninya kamu, penguasa domain cahaya api Juhuo. Ramuan ajaib macam apa yang diberikan pihak lain kepadamu? Apakah kamu berencana untuk mengkhianati penguasa Dao Midao sepenuhnya?" Kata penguasa hukuman penjara. Dia merasa terkejut dan sangat marah. Jika Qinchen benar-benar mendengarkan penguasa wilayah api lilin Juhuo dan membawa dirinya pergi dari sini, maka harapannya untuk melarikan diri akan semakin tipis. Penguasa wilayah api lilin Juhuo, kamu lebih buruk daripada seekor binatang. Kamu mengubah kesetiaan menjadi kejahatan, ini layak dihukum mati. Dua penguasa domain puncak tahap tengah di bawah komando penguasa domain hukuman penjara saat ini juga berteriak dengan marah. "Hah, diamlah. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani menyentuhmu?" kata Qinchen. Dia sedang berpikir keras. Ketika mendengar ini, matanya menjadi gelap dan dia menekan keras dengan tangannya yang besar. Dengan bunyi hembusan, dua orang penguasa domain puncak tingkat tengah itu seketika meledak di tempat di bawah kekuatan mengerikan dari Qinchen dan jiwa serta tubuh mereka pun terpisah. "Tuan!" Kedua penguasa domain puncak tingkat menengah itu berteriak ketakutan kepada penguasa domain hukuman penjara. "Kamu!" Penguasa domain hukuman penjara yang melihatnya juga sangatlah terkejut. Dirinya tidak menyangka bahwa Qinchen akan begitu kejam dan ingin menghabisi kedua bawahannya di depan matanya. Dirinya pun langsung berteriak dengan marah. "Tuan, tolong segera berhenti. Masih ada ruang untuk berbalik, kalau tidak Anda pasti akan mati." Qinchen bahkan tidak peduli untuk memperhatikannya. Qinchen hanya mendengus dingin dan dalam sekejap, Qinchen tiba-tiba memasukkan jiwa dari dua master domain puncak tingkat menengah itu ke dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, dia juga tiba-tiba memasukkan asal-usul salah satu master domain puncak tingkat menengah itu ke dalam tubuhnya. Dan dengan suara ledakan yang keras, ada sebuah cahaya terang di lautan jiwa Qinchen. Setelah memasuki lautan jiwa Qinchen, dua master domain puncak tahap tengah itu menemukan keanehan lautan jiwa Qinchen. Kamu bukan dari dunia jurangku." Namun sebelum mereka berdua sempat menyelesaikan kata-katanya, gelombang jiwa yang mengerikan tiba-tiba sontak menyelimuti jiwa mereka berdua. Dalam gelombang jiwa ini ada api jiwa yang bergulung-gulung. Itu menyala yang langsung membakar habis jiwa mereka berdua di tempat. Di tengah teriakan, mereka pun menyatu ke dalam lautan jiwa Qinchen. Berdengung, Qinchen merasa lautan jiwanya tiba-tiba menjadi sangat transparan.
seolah-olah dia telah meminum semangkuk air es di hari-hari musim panas yang begitu panas. Pori-pori Qin-Chen melebar dan dia merasa sangat sejuk dan nyaman. Rasanya seperti dimurnikan. Sebaliknya, dalam hal tubuh fisik, setelah esensi salah satu master domain puncak tahap menengah diserap oleh Qin-Chen, esensi tubuh fisik Qin-Chen tidak banyak meningkat, akan tetapi hanya mengalami sedikit perubahan yang dapat dikatakan dapat diabaikan. Transformasi tubuh ilahi saya membutuhkan terlalu banyak energi. Seorang master domain puncak tingkat menengah tidak dapat memberi saya banyak bantuan sama sekali. Jadi bahkan jika saya menelan master domain hukuman penjara ini akan sangat sulit bagi saya untuk membuat terobosan dalam kultivasi saya. Itu hampir seperti setetes air dalam ember, gumam Qin-Chen. Hati Qin-Chen hancur. Setelah melahap beberapa penguasa domain, Qin-Chen menyadari bahwa tubuh ilahinya terlalulah kuat. Dia sudah memiliki kekuatan dimensi tinggi sebelum memasuki ranah Kaisar Dewa. Kekuatan penguasa domain ini tidak berguna baginya. Sekalipun itu adalah asal-usul penguasa domain hukuman penjara, itu tidak akan banyak membantu dirinya sendiri. Apakah Anda ingin mengubah cara berpikir Anda? Qin-Chen pun mengerutkan kening dan lalu melihat ke arah lembah penjara di kejauhan. Duar, ledakan. Di lembah penjara tersebut, suara gemuruh-gemuruh yang mengerikan terus bergema dan tidak ada tanda-tanda akan berhenti untuk beberapa saat. Mungkinkah orang ini benar-benar seorang praktisi tingkat Dao Lord yang sedang menyamar? Kalau tidak, bagaimana dia bisa bertahan begitu lama melawan klon Dao Mi Dao? Seorang ahli biasa tidak akan bisa melawan praktisi tingkat Dao Lord sama sekali. Jika memang begitu, mata Qin-Chen pun berbinar dan dia tiba-tiba melihat ke arah lokasi inti wilayah kekuasaan Master Mi Dao. Sekarang avatar klon Dewa Master Mi Dao telah tiba di lembah penjara. Apakah masih akan ada sebagian sungai kehancuran yang tersisa untuk menjaga area intinya? Dan sungai kehancuran yang panjang itu pastilah sumber kekuatan dari Dewa Mi Dao. Jika aku bisa mendapatkan sebagiannya, maka... Memikirkan ini, detak jantung Qin-Chen tiba-tiba menjadi cepat. Api Juhuo, apakah kamu tahu lokasi area inti dari Master Mi Dao? Kata Qin-Chen. Dia tiba-tiba menatap Master Api Juhuo. Ya, ini tentu saja aku tahu, tuanku. Apa yang sedang kamu pikirkan? Kata penguasa wilayah Api Juhuo. Dia menatap Qin-Chen dengan bingung. Hah, ayo pergi, tunjukkan jalannya padaku, kata Qin-Chen. Kilatan cahaya cemerlang melintas di mata Qin-Chen. Apa? Sang penguasa Api Juhuo pun tercengang. Jangan hanya berdiri di sana, ayo cepat pergi, kata Qin-Chen. Tanpa berkata apa-apa, Qin-Chen melemparkan sisa-sisa asal-muasal penguasa domain puncak tahap tengah itu ke dalam tubuhnya, menyerahkannya kepada Mo Nianli dan Pang Muling untuk diserap saja. Sementara dia sendiri mengikuti instruksi dari penguasa domain Api Juhuo. Qin-Chen dengan cepat bergegas menuju ke lokasi inti dari penguasa domain Mi Dao.